Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan mengutip atau memperhatikan salah satu ayat yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap jiwa akan merasakan mati dan kami hendak menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang nyata. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Para hadirin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan memahami arti hidup dan kehidupan. Begitu banyak Allah memberikan pelajaran atas orang-orang yang telah mendahului kita, entah itu orang tua kita, istri ataupun suami, kemudian anak-anak, ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita yang mendahului kita menghadap Sang Ilahi. Kita doakan orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggalkan kita, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara segar di bulan yang paling istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Akan tetapi kita tidak pernah tahu esok, lusa, ataupun kapan kita akan dikafani. Wallahu alam. Menurut asal sahabat Umar radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah, yang salah satunya adalah ajal dalam kehidupan kita. Maka untuk itu ya kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita mengharapkan atau menginginkan akhir daripada kehidupan kita, husnul khatimah. Kemudian di lanjutan ayat, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita tidak akan lepas daripada 2 ujian, 2 cobaan. Ujian yang buruk atau ujian yang baik. Ataupun di ayat yang lain, kebaikan dulu kemudian keburukan. Mau yang mana, kebaikan atau keburukan, keburukan ataupun kebaikan, itu sama saja. Karena dinamika kehidupan pasti itu akan begitu. Contoh terkecil saja, ketika kita meminta kepada Allah sehat, justru malah dihadapkan dengan sakit. Ketika kita meminta kepada Allah harmonis dalam berkeluarga, kemudian anak-anak sesuai harapan, soleh dan solihah, sukses dunianya, tapi justru malah dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita meminta keselamatan, justru dihadapkan dengan nauzubillah, dengan kecelakaan. Itu tidak sedikit, tidak sesuai dengan permintaan kita. Dan itulah bentuk ujian. Karena sadar ataupun tidak disadari bahwa kita tidak akan pernah tahu rencana Allah itu seperti apa. Namun yang jelas, kita harus memaksimalkan ikhtiar. Kita harus memaksimalkan kehati-hatian kita. Walaupun sebenarnya kehati-hatian kita tidak akan mampu merubah ketentuan-ketentuan Allah. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, jelas Allah sampaikan, tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa atas dirimu sendiri itu melainkan sudah tertuang atau sudah tertulis di Lauh Mahfuz qabla an nabra'aha, sebelum kita dilahirkan.
bagi Allah itu sangat mudah. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa sedih atas apa yang telah luput dari kita, juga kita tidak merasa berbangga diri atas sesuatu yang telah diberikan oleh Allah bagi kita dengan berupa kenikmatan. Allah itu sangat tidak menyenangi orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya memang segala sesuatunya hakikatnya itu dari Allah. Para hadirin rahimakumullah, ada pepatah yang sangat luar biasa. Ketika kita menginginkan keselamatan di dunia, apalagi kita menginginkan keselamatan di akhirat, harus mempunyai jurus cimande. Apa itu cimande? Cik mana imanu hade. Bagi seorang mukmin, ketika dihadapkan dengan ujian, baik itu ujian manis ataupun ujian pahit, itu tidak akan menggentarkan keimanannya. Ketika dihadapkan dengan kebaikan, bisa meraih pahala dengan syukur. Ketika dihadapkan dengan keburukan, juga bisa meraih pahala dengan sabar. Tentunya kita harus dipersiapkan, karena secara teoritis mungkin kita bisa menyampaikan tentang kita harus kuat iman kita harus sabar saat menghadapi ujian. Tapi ketika dihadapkan dengan ujian yang nyata, tentunya kita harus menguatkan nilai isti'anah kita, meminta pertolongan kepada Allah untuk supaya tetap dan teguh atas keimanan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.